Terus pengen tahu juga nih, kira-kira menurut Bang Firza, kita random aja ya Bang. Perbedaan Muhammadiyah dan NU sendiri apa menurut Bang Firza nih? Orang Muhammadiyah seniat-niatnya untuk membuat pesantren, pasti ujung-ujungnya akan jadi sekolah juga yang seperti non pesantren. Dan saya pikir ini bisa mengunci dan menjadi titik temu semua agama-agama yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuansa, ngobrol dan diskusi bareng Santri Nahdi Indonesia. Pada episode kali ini dengan tema yang menarik pastinya, yaitu Geliat Kader Muda Muhammadiyah. Nah, sekarang saya bersama dengan narasumber kita, yaitu Firza Nofdi Muhammad. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ini panggilnya Bang atau apa ya? Terserah sih, boleh. Terserah Siska aja. Oke, Bang Firza aja ya. Oke. Ya, nah ini kan temanya Geliat Kader Muda Muhammadiyah. Iya. Ya, nah pertanyaannya nih Bang. Sebelumnya selamat datang di podcast Nuansa. Kita relax aja ya. Relax lah, masa nggak relax sih? Ya Bang Firza, selamat datang di podcast PCNU Nuansa. Nah, jadi hari ini kita temanya tuh Kader Muda Muhammadiyah. Nah, pastinya ya aku mau nanya nih, jadi Bang Firza ini sebagai kader muda itu udah dari kecil kah atau ikut organisasi Muhammadiyah itu? Ya mudah-mudahan beneran masih muda ya. Mudah-mudahan. Oh emang berapa nih? Jangan rahasia itu. Udah mau nggak dijawab Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Suatu kehormatan untuk saya bisa hadir di podcast yang diinisiasi oleh pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Saya sangat senang sekali bisa hadir pada kesempatan kali ini. Untuk latar belakang saya gitu, mungkin kalau ditanyakan kan kenapa mungkin saat ini saya berorganisasi dengan Muhammadiyah gitu. Mungkin bisa dibilang saya dari kecil cukup dekat dengan Muhammadiyah karena memang kebetulan keluarga dari ibu bapak saya ini anggota Muhammadiyah. Saya manggilnya Mbah ya. Mbah saya ini anggota Muhammadiyah dan adiknya Mbah juga pengurus di Aisyah Yogyakarta. Seperti itu. Dan saya dari kecil itu di Jakarta, saya mengambil pendidikan di TK Muhammadiyah dan juga di SD Muhammadiyah saat itu di Jakarta. Dan selanjutnya masuk salah satu pondok pesantren modern di Tangerang. Jadi sudah cukup ada latar belakang Muhammadiyah. Mungkin bisa dibilang Muhammadiyah kultural gitu ya. Tulen juga ya. Mudah-mudahan tulen. Jadi terus saya mulai belajar dan mencari tahu tentang Muhammadiyah itu mulai dari SMA. Mulai dari awal-awal SMA itu saya mulai membaca tentang Muhammadiyah dan pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan mungkin saat itu saya bisa bilang falling in love gitu. Asik. Falling in love sama Muhammadiyah karena saat itu bacanya Muhammadiyah. Jadi saya menemukan di Muhammadiyah ini para tokoh-tokoh Muhammadiyah itu mengajarkan kita dan organisasi Muhammadiyah itu mengajarkan kita bagaimana seorang muslim ini juga harus menyeimbangkan antara zikir dan fikir. Jangan terlalu banyak zikir tapi lupa berpikir. Benar, gitu. Setuju. Jadi bagaimana umat muslim ini tidak hanya soleh secara ritual tapi juga harus soleh secara sosial. Nah, ini saya menemukan ajaran-ajaran ini tanpa menafikan tokoh-tokoh lain yang non Muhammadiyah, tapi saya saat itu karena membacanya Muhammadiyah, saya menemukan hal ini. Dan di Muhammadiyah kita juga diajarkan Islam moderat, bagaimana Islam juga sangat adaptif dengan budaya gitu, tidak anti budaya. Jadi saat itu saya jatuh cinta dan menetapkan diri untuk berorganisasi di Muhammadiyah seperti itu. Kalau organisasi sendiri itu udah mulainya pas kuliah. Oh di sini berarti di Tunis. Iya. Gitu. Berarti Muhammadiyah sejak dini ya. Mudah-mudahan sih. Karena dari latar belakang keluarga. Tapi kan biasanya kalau orang tua hidup di Jakarta itu biasanya orang Jabodetabek itu ya bekerja, tidak yang memang sibuk dengan keorganisasian Islam fokus, betul ya. Jadi tidak orang tua bukan anggota. Iya. Tapi memang hanya punya latar belakang keluarga mungkin yang jadi anggota seperti itu. Iya. Menarik. Tapi aku kepo nih Bang. Tadi kan falling in love dari SMA ya. Itu kira-kira bacaannya apa? Kitab apa atau buku apa? Saat itu membaca
bukunya Buya Syafi'i Ma'arif. Dan saat itu kan Buya Syafi'i Ma'arif juga masih menjadi guru bangsa dan tokoh sentral Muhammadiyah saat itu. Jadi saat itu tokoh yang menginspirasi saya di Muhammadiyah itu Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi saat itu saya baca buku-buku beliau dan mempelajari seperti itu. Ya, menarik. Ya barangkali ini kan ditonton sama kader muda lainnya dan akhirnya pengen baca juga bukunya. Buku bacaan wajib kader muda Muhammadiyah itu. Gitu. Buku-bukunya Buya Syafi'i Ma'arif menurut saya ya. Ya. Nah, tadi udah dijelasin latar belakangnya. Terus pengen tahu juga nih, kira-kira menurut Bang Firza, kita random aja ya Bang. Perbedaan Muhammadiyah dan NU sendiri apa menurut Bang Firza nih? Perbedaan Muhammadiyah dan NU. Ciri khas Muhammadiyah dulu. Pastinya kan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki karakter yang berbeda. Mulai dari tata kelola organisasinya, lalu juga gerak dakwahnya, lalu juga corak fikihnya kan itu pasti berbeda. Ada guyonan yang mengatakan orang Muhammadiyah seniat-niatnya untuk membuat pesantren, pasti ujung-ujungnya akan jadi sekolah juga yang seperti non pesantren. Sedangkan orang-orang NU seniat-niatnya ingin membuat kampus dan membuat sekolah, ujung-ujungnya akan menjadi pesantren juga gitu. Jadi ada guyonan seperti itu. Ya, ini perbedaan-perbedaan yang memang menurut saya menarik. Jadi tapi di samping perbedaan-perbedaan itu saya pikir Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu bisa saling melengkapi di berbagai bidang. Karena menurut saya sudah ada kesadaran secara kolektif antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bahwasanya kebutuhan mendesak bangsa ini saat ini adalah bagaimana mewujudkan negara yang memang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Jadi bagaimana negara ini bisa hadir secara damai dan selalu hadir untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan ada juga guyonan mengatakan kan NU itu lambangnya bumi dan bintang. Dan Muhammadiyah itu lambangnya matahari. Jadi bintang itu adanya di malam hari, matahari di siang hari. Jadi mungkin kalau candaannya bisa saling melengkapi, terus bisa sip-sipan nih. Bisa sip-sipan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menjaga konteks keindonesiaan. Seperti itu. Jadi saya pikir Indonesia sangat beruntung ya memiliki organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memang tidak hanya menginspirasi bangsanya sendiri tapi juga menginspirasi banyak bangsa dan negara-negara lain seperti itu. Ya, nah pertanyaan selanjutnya nih, Muhammadiyah itu identik dengan slogan Islam berkemajuan. Ya kan? Coba dijelasin sedikit apa itu maksudnya Islam berkemajuan itu gimana? Islam berkemajuan ya. Islam berkemajuan itu bagi dalam perspektif Muhammadiyah bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang berkemajuan. Berkemajuan di sini aslinya Islam itu datang menghadirkan kedamaian untuk alam semesta dan kehidupan manusia. Islam berkemajuan ini harusnya mendatangkan pencerahan bagi kehidupan manusia secara ideologis. Islam berkemajuan ini adalah perluasan dari aktualisasi dari perluasan pandangan keagamaan melalui dakwah dan tajdid yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi tidak melupakan konteks kekinian dan proyeksi masa depan. Jadi bagaimana Muhammadiyah itu selalu menghadirkan ijtihad baru yang memang agar ajaran agama Islam ini bisa menjadi hal yang sangat solutif, responsif juga implementatif terhadap isu-isu kemiskinan, isu-isu buta huruf, isu-isu memang keterbelakangan atau tindakan-tindakan kekerasan. Jadi bagaimana ajaran agama itu juga bisa hadir terhadap atau tidak bisa berperan terhadap pembangunan peradaban seperti itu sih kira-kira singkatnya ya. Tapi menarik juga ya. Jadi tadi kan udah dijelasin Islam berkemajuan, di NU juga pun ada yang kan sama gitu. Jadi kita sama-sama tujuannya emang menjaga kedaulatan negara, betul, ya kedamaian kayak gitu. Betul. Ya. Nah, kepo sedikit tentang bagaimana sih dakwah ala Muhammadiyah. Dakwah ala Muhammadiyah ya.
Dakwah Muhammadiyah itu, Muhammadiyah dalam dakwahnya itu, yang saya tahu itu selalu berpegang terhadap dua hal. Pertama itu berkemajuan, yang kedua itu menggembirakan. Bagaimana bisa menyampaikan dakwah secara dengan cara yang menggembirakan. Di Al-Quran disebutkan ada salah satu nabi yang suka bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan Allah. Namanya Nabi Musa. Iya, Nabi Musa. Ya, saat itu Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ibadah apa sih yang paling kau senangi dariku? Apakah sholatku?" Gitu. Lalu Tuhan menjawab, "Bukan, sholatmu hanya untuk menunjukkan ketaatanmu, penghambaanmu kepadaku." Lalu Musa bertanya lagi, "Apakah puasaku ya Tuhan ibadah yang paling kau senangi?" "Bukan, puasamu hanya untuk menghindarkan kamu dari perbuatan mungkar." "Lalu apa ya Tuhan ibadah yang paling kau senangi?" Gitu. Lalu Tuhan menjawab, "Ibadah yang paling aku senangi adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati seseorang." Dan saya pikir ini bisa mengunci dan menjadi titik temu semua agama-agama yang ada di Indonesia, bahwasanya memang kadang kita berjuang untuk agama kita masing-masing, tapi kadang ada hal yang kita lupakan, bahwasanya di situ ada problem kemiskinan, problem buta huruf gitu, yang memang harus kita perjuangkan bersama-sama. Jadi itulah, makanya ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Thohir bin Asyur, tokoh yang sangat ikonik ya. Ada ya. Tokoh yang sangat ikonik di Tunisia, bahwasanya adanya agama-agama di muka bumi ini atau diberlakukannya syariat adalah semuanya untuk kemaslahatan manusia dan untuk menjaga kestabilitasan peranata sosial. Jadi ini sangat sejalan dengan apa yang dikatakan Syekh Thohir yang kita pelajari di sini. Makanya di Muhammadiyah juga ada teologi yang sangat terkenal di lingkungan Muhammadiyah, namanya teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un. Jadi suatu ketika di awal-awal dirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memiliki beberapa murid. Saat itu murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan diajarkan surat Al-Ma'un. Tapi saat itu surat Al-Ma'un ini diajarkan berkali-kali tanpa sudah hafal, mungkin sudah, tapi kok nggak beranjak-beranjak. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, mungkin bahasa kitanya, "Kiai, kitanya sudah hafal, kitanya sudah mungkin, makhraj huruf mungkin sudah benar juga, tapi kok nggak naik-naik surat Al-Ma'un terus, kenapa?" Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, "Apakah kamu masih melihat anak yatim yang terlantar di lingkunganmu? Apakah kalian sudah berusaha untuk membantu saudaramu yang kesulitan?" Nah, akhirnya saat itu bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Al-Quran tidak hanya sekedar untuk dihafal dan dipahami, tapi juga harus dipraktikkan. Jadi teologi Al-Ma'un ini mengajarkan kita bahwasanya umat muslim harusnya tidak hanya berhenti di ruang-ruang ibadah, tapi juga harus melakukan amal sosial. Seperti itu. Makanya teologi Al-Ma'un ini dijadikan 3 pilar kerja organisasi Muhammadiyah, yaitu 3 pilar itu berdasarkan teologi Al-Ma'un adalah kesehatan. Makanya Muhammadiyah sangat memiliki banyak sekali rumah sakit. Lalu pendidikan, kita tahu Muhammadiyah punya banyak universitas, sekolah, bahkan ribuan ini. Lalu pelayanan sosial, Muhammadiyah juga punya panti asuhan, Muhammadiyah juga punya panti jompo dan lain segala macam. Nah, inilah yang teologi Al-Ma'un ini dan dakwah-dakwah Muhammadiyah ini. Jadi bagi Muhammadiyah, syariat itu kita bisa artikan bukan lagi potong tangan bagi yang mencuri, tapi syariat itu adalah mencuri ini sebabnya apa? Kemiskinan. Maka kita tolong kemiskinannya, kita entaskan kemiskinannya supaya tidak ada yang mencuri. Begitu. Jadi syariat diartikan adalah pengentasan kemiskinan, kebodohan, buta huruf, seperti itulah. Inilah dakwah-dakwah Muhammadiyah yang saya pelajari seperti itu. Ya, berarti Muhammadiyah itu sangat memperhatikan aspek sosial ya. Betul, makanya di Muhammadiyah juga terus Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan. Sosialnya dulu. Seperti itu, Bang. Enggak agamanya dulu. Baru keagamaan. Mudah-mudahan benar ya, nggak tahu. Iya Bang, sangat jelas banget sih penjelasannya. Nah, tadi udah tanya dakwah ala Muhammadiyah. Sekarang kita kembali ke, di sini kan kita di Tunisia nih, jadi kita ngebahas sedikit Muhammadiyah yang ada di Tunisia. Nah, Bang Firza ini selaku ketua Muhammadiyah di Tunisia, kegiatannya itu ngapain aja Bang? Iya, Muhammadiyah ini kan di Tunisia ini udah dari
2015 ya, bulan Desember. Nah, saat itu ada SK bahwasanya peresmian pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Tunisia itu pada Desember 2015. Saat itu dihadirkan langsung atau saat itu hadir ketua umumnya langsung, yaitu Pak Haidar Nasir saat itu, dan ditemani oleh beberapa rekannya. Salah satunya adalah Pak Muhajir Effendi selaku Menko sekarang kan. Saat itu hadir dan melantik teman-teman kader Muhammadiyah saat itu Muhammadiyah Tunis 2015. Saat itu saya belum hadir, saya masih orok kayak gitu. Nah, makanya juga kita saat ini Muhammadiyah itu anggotanya 23 orang. Alhamdulillah. Ya bisa memang minoritas lah dibandingkan Nahdlatul Ulama ya. Padahal ini ya Bang, Muhammadiyah kan kakak tuanya NU. Kakak tuanya, makanya kan kalau NU ini adik bongsor. Bener. Adik tapi lebih besar gitu, masanya lebih banyak kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi saya pikir juga ini boleh sedikit promosi lah, nggak apa-apa ya. Ini mana sih kameranya, yang mana sih? Oh ini ya. Ini mumpung di podcast ya. Iya, jadi pansos sedikit lah ya ke Nahdlatul Ulama. Boleh. Jadi teman-teman bagi kader Muhammadiyah yang ingin mungkin saat ini bingung untuk melanjutkan studinya di mana, Tunisia ini bisa menjadikan salah satu opsi sangat baik untuk kader-kader muda Muhammadiyah yang ingin melanjutkan studi, karena memang kita bisa menemukan di sini Tunis dan Indonesia sendiri itu bagaimana kita tahu Muhammadiyah sendiri itu kan terinspirasi banyak oleh pembaruan Islam saat itu yang besar di Mesir awal abad 19. Ada Al-Afghani, ada Rashid Ridho, Muhammad Abduh. Dan Syekh Thohir bin Ashur di Tunisia sebagai tokoh ikoniknya itu juga salah muridnya Muhammad Abduh. Bagaimana Muhammad Abduh juga pernah mengunjungi Tunisia itu 2 kali dan bercakap-cakap dengan Syekh Thohir. Jadi dan kita di kuliah di Universitas Zaituna yang memang Syekh Thohir pernah menjadi rektor di Universitas Zaituna kayak gitu. Jadi buat bagaimana Zaituna juga mengajarkan kita untuk selalu berijtihad dengan hal-hal baru. Bagaimana dengan nalar kristis, dengan tidak terjebak dengan romantisme masa lalu seperti itu kan. Jadi ini sangat cocok sebenarnya untuk kader-kader Muhammadiyah juga kader-kader NU. Iya, makanya buat teman-teman yang lagi nonton mungkin bisa di Tunisia ini bisa dijadikan salah satu opsi untuk melanjutkan studi. Nanti dibantu oleh teman-teman Muhammadiyah di sini. Makasih. Siap. Kapan lagi kan promosi? Kapan lagi promosi kayak gitu. Iya. Ya. Nah, kegiatannya ngapain aja? Bisa di-spill nggak? Oke. Boleh dong, boleh. Kita kegiatan itu ada kegiatan seminggu sekali ya. Jadi itu yang seminggu sekali itu kita adakan diskusi tentang beberapa tokoh Tunis yang memang kita lihat ini memiliki corak pemikiran yang senafas dengan semangat berkemajuan Muhammadiyah. Seperti kita membahas Abdul Aziz As-Salabi, tokoh reformis ya. Yang memang ini cara berpikirnya mirip-mirip Soekarno lah gitu kan. Soekarno ini kader Muhammadiyah juga kan, anggota Muhammadiyah. Terus juga kita Muhammad Thahir Haddad gitu, kita belajar Thahir Haddad. Kita juga ada kajian yang tematik gitu. Ini mingguannya? Ya pertama tadi kajian kitab, buku-buku tokoh. Terus juga ada buku-buku yang kita bahas yang memang memiliki kemiripan dengan pemikiran-pemikiran Muhammadiyah. Lalu kita juga mengirimkan, jadi di pimpinan pusat Muhammadiyah itu mengadakan setiap tahunnya ada sekolah tarjih dan tajdid untuk kader-kader Muhammadiyah yang belajar di Timur Tengah. Gitu. Sekolah tarjih dan tajdid ini pengurus pusat bekerja sama dengan PCIM di Timur Tengah dan Afrika yang khususnya belajar tentang bidang agama untuk mengikuti sekolah ini. Jadi kita juga mengirimkan beberapa kader-kader kita untuk mengikuti sekolah tersebut online. Terus juga kita mempelajari pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sendiri. Bagaimana Pak Air Fahrudin, juga ada Buya Syafi'i Ma'arif, Kiai Ahmad Dahlan, kita belajar situ. Jadi ini bagaimana usaha-usaha kita untuk mempersiapkan kader-kader terbaik Muhammadiyah Tunis yang nanti akan pulang ke Indonesia agar bisa bersaing dengan kader-kader yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Ini upaya-upaya kita. Berarti dengan mengkaji tadi banyak. Iya, betul. Salah satu yang disiapkan oleh kader muda Muhammadiyah khususnya ada di Tunis. Iya. Oke. Jadi Bang Firza ini ketua udah dari kapan? Aku dari 2022.
Oh, lama juga. Oh ya udah 2 tahun ini, bentar lagi turun. Biasanya 2 tahun atau 2 tahun, kita per 2 tahun. per 2 tahun? Per 2 tahun. Ngadain apa namanya kalau di Edo tuh kan ada konfer Kita ada muscap namanya, musyawarah cabang. Iya beda tipis lah. Iya ya, benar. Kalian konfer cap, kita muscap gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, nah mungkin di seksi terakhir ini pengen tahu apa sih harapan Bang Firza sendiri untuk kader muda Muhammadiyah. Itu apa harapannya? Untuk kader muda Muhammadiyah pastinya harapannya banyak belajar aja. Banyak belajar. Banyak belajar, banyak membaca. Dubes kita mengatakan nih, Pak Zuhairi Misrawi mengatakan bahwasanya jangan membatasi bacaan kalian. Ketika kalian membatasi bacaan kalian, berarti kalian membatasi masa depan kalian. Kayak gitu. Dan saya pikir ini sangat filosofis ya. Sebenarnya kalau kita jadi belajar dari mana saja, belajar apapun, nanti kita akan secara fitrah kita akan bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Seperti itu. Oke, sangat singkat, jelas dan padat. Iya, karena juga dalam beberapa kesempatan saya juga senang dengan tokoh Quraisy Shihab ya. Dalam beberapa kesempatan di beberapa podcast Pak Quraisy ditanya bagaimana cara mengantisipasi radikalisme atau pemahaman Islam yang keras di Indonesia. Jawabannya sangat singkat, banyak baca, Benar. banyak belajar. Seperti itu. Semuanya akan dimulai dari baca. Betul. Habib Ali Al-Jufri itu mengatakan man qalla ilmuhu kathura ingkaruhu gitu. Siapa yang sedikit ilmunya itu semakin banyak ingkarnya terhadap pendapat orang lain. Jadi saya pikir seperti itu. Gak langsung menyalahkan. Betul. Ya, terakhir deh. Mungkin untuk NU apa yang mau diungkapin Bang Firza? Oke, sebagai adik bongsor. Ya, adik bongsor nih. Untuk Nahdlatul Ulama saya pikir Indonesia sangat beruntung ya memiliki Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia mungkin saat ini. Dan bagaimana organisasi Islam terbesar dunia ini kerjanya dan berkesinambungannya dengan akar rumput, dengan masyarakat di akar rumput. Ini sangat luar biasa saya pikir. Jadi NU itu tidak hanya mengayomi dan bekerja di akar rumput, tapi juga membangun gagasan, membangun pikiran-pikiran cemerlangnya itu dari akar rumput. Sekelas organisasi terbesar masih yang sangat memerhatikan akar rumput itu saya pikir sangat luar biasa seperti itu. Harapannya ini juga ke depan ini terus mengembangkan sayap-sayapnya tidak hanya tingkat lokal tapi tingkat internasional. Alhamdulillah juga kemarin kan kita Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mendapatkan penghargaan dari Syekh Zaid kan bidang kemanusiaan kayak gitu. Saya pikir ini sangat luar biasa dan harapannya ke depan ini Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini bisa terus saling mengisi dan saling berkesinambungan. Dan para kadernya ini harus meninggalkan isu-isu yang memang bisa memecah belah gitu. Saya pikir banyak hal yang kita bisa perjuangkan, titik temu yang bisa kita perjuangkan daripada dibandingkan hal-hal yang memang perbedaan yang memecah belah gitu. Ibaratkan NU dan Nahdlatul Ulama itu seperti dua sayap Garuda. Bagaimana ketika memang Garuda sehebat apapun tidak akan bisa terbang kalau salah satu sayapnya tersakiti. Gitu juga kepakan sayap antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini harus saling bersinambungan agar Garuda ini bisa terbang tinggi. Itulah harapan-harapan kita mungkin ya. Dan pastinya kita juga masih banyak belajar seperti itu. Ya, nah teman-teman semua, kita udah dengar tadi penjelasan dari kader muda Muhammadiyah. Jadi kita tuh muda-muda tua ini. Muda-muda tua. Muhammadiyah dan NU ini bagaikan sayap Garuda, yang mana keduanya itu harus berjalan bersamaan. Betul, karena luar biasa sekali saya pikir Muhammadiyah dan NU ini memiliki komitmen yang luar biasa untuk menjaga persatuan NKRI tanpa ada motivasi politik yang berlebih gitu loh. Jadi ikhlas betul gitu maksudnya menjaga persatuan ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya saling solid dan terus berkesinambungan gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Firza atas waktunya. Mungkin nanti kita lanjut dari bincang-bincang selanjutnya ya. Iya, terima kasih banyak. Dengan tema banyak. lebih menarik. Saya juga terima kasih banyak nih sudah diundang oleh Kang Amin. Makasih banyak Kang Amin ya. Ketua PCNU. Harus disebut sih. Iya ya, biasanya ini memang minta disebut. Oh gitu. Ya udah. Baik.
Aku tutup ya, saya selaku moderator pamit undur diri. Untuk teman-teman semuanya, saksikan terus podcast Nuansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.